Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss. Hello. Welcome guys. Or you can say, call me the Miss. So this time we learn something new about the material about the talking about self. So sebelum kita memasuki talking about self, alangkah baiknya kita melihat apa itu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan hari ini. Jadi, pertama di tujuan pembelajaran yaitu ada mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunanya. Yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai konteks penggunaan. Yang ketiga, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun subjektif, objektif, posesif, yang tepat sesuai konteks penggunanya. Oke, kita akan memasuki materi anak-anak. Jadi anak-anak, di sini ada self introduction. Jadi di dalam self introduction, dia sejenis memperkenalkan diri kita sesuai yang ada. Jadi misalnya sesuai yang ada itu, kayak gini, kita memperkenalkannya dari nama kita, dari nama singkat kita, umur kita, sekolah di mana, tinggal di mana, hobi kita, mau jadi gimana, dan yang lain-lainnya. Jadi di sini anak-anak lihatlah video contoh tentang self introduction yang akan Miss tampilkan. Hello everyone, my name is Marsha Imelda. You call me Marsha. I am from Tagalog and I am 19 years old. I study at Muawarman University and my hobby is listening to music. I want to be a translator. That's all from me. Thank you very much for watching. Oke, itu anak-anak adalah salah satu contoh dari penggunaan self introduction atau yang materi akan kita lanjutkan ini. Dimana selanjutnya ada kesalahan teknis. Jadi selanjutnya ada sebagian self introduction to other. Jadi kan tadi di salah satu video itu cuma menampilkan satu orang dalam video. Itu dimaksud dengan self introduction myself, yang dimana dia memperkenalkan diri sendiri. Sedangkan kalau di sini dia memperkenalkan dirinya dan juga temannya. Jadi silakan menonton videonya. Hello. What is your name? My name is Priscilla Dewi. What is your nickname? My nickname is Priscilla. Where are you from? I'm from Bangladesh. Where do you live? I live in Samarinda. What is your address? I live at Dr. Monis District. How old are you? I'm 19 years old. What is your hobby? My hobby is reading. That's all for us. Thank you very much for watching. Bye. Oke, anak-anak, itu tadi adalah salah satu contoh yang dimana self introduction to other, yang dimana dia memperkenalkan dirinya kepada temannya. Misalnya nih kamu bertemu orang asing, baru kamu ingin memperkenalkan dirimu, pasti kita akan butuhnya self introduction. Dan itulah munculnya lagi dengan di sini contoh yang ada tadi di dalam video, ini sesuai dialognya yang ada di video. Jadi kalian lihat dan perhatikan. Oke, selanjutnya. Hello.
ada self-introduction with email message. Jadi di sini kita akan mengetahui gimana sih caranya kita membuat perkenalkan diri kita itu di dalam email dan pesan yang untuk tertera. Dan di sini di dalam email message atau kita bisa dibilang yes email message, di sini dia mempunyai bagian-bagian yang lainnya, yaitu ada opening, content, dan conclusion. Selanjutnya saya akan menampilkan apa sih opening itu di mana sih, konten itu di mana sih, closing itu di mana. Oke, di dalam email message di introduction self, di sini kita bisa lihat di bagian opening adalah bagian awal, yang dimana dia pembukaan yang menceritakan tentang dirinya dulu. Itu disebut opening. Sedangkan di bagian konten itu sudah dia mau menjelaskan semua halnya tentang dirinya, seperti tentang hobinya, tentang gimana dia sekolah itu, dia menceritakan tentang keluarganya lah, dia juga menceritakan hobinya itu gimana, kesukaannya, ketidakkesukaannya, atau dia juga menceritakan gimana sih pengalaman dia kalau dia tuh di sana kah, di wilayahnya atau di kotanya. Itu di bagian konten atau kita bisa bilang di bagian isi dalam message email. Yang terakhir adalah closing. Closing adalah itu sebagai penutup dalam email message, yang dimana dia contohnya seperti yang ada di dalam contoh ini. How about you please drop me a line, Alia, can wait to hear from you. Atau kita bisa juga buat contohnya gini. Okay, Farah, thank you very much, and I will waiting your answer the message. Itu salah satu contoh dari gimana caranya bukan menaruh sih, lebih tepatnya membuat closing dalam email message. Selanjutnya, sudah kita mendengar tentang email message, angka selanjutnya, kita pasti akan menggunakan grammar, yang dimana di dalam grammar itu pasti ada pronoun. Nah, kita masuk ke bagian pronoun ini. Nah, di dalam pronoun, dia dibagi lagi menjadi 4. Ada subjective pronoun, possessive adjective, objective pronoun, and possessive pronoun. Yang pertama, subjective pronoun. Oke, di dalam subjektif ini, dia memiliki kata kerja, yang dimana di sini ada I, you, we, they, he, she, it. Kalau kita bisa lihat, di dalam ini dia memposisikan kalimatnya atau penggunanya dari I, you, they, we, she, it ini diawali dengan awal. Bisakah Ananda Mila bisa memberikan contoh kepada bagian I, he, she, it? I love my shoes. I'm a student. He loves to play basketball. He has one pretty sister. She speaks 4 languages. She reads a novel. It is a beautiful dress. It is a table. Don't miss. Oke, very good Mila. Jadi itu beberapa contoh dari Anda dan Mila mengasih contoh tentang subjektif pronoun. Selanjutnya, mari kita akan baca sama-sama. Bagian you. You are my friend. You need to eat vegetable. We like the same music. We will go to Bali next week. They are students at Unmul. They always come late. Oke, itu saja.
Selanjutnya kita ke bagian kedua. Bagian kedua ada objective pronouns. Yang dimana objective pronouns ini dia bersangkutan ke bagian objektif pastinya. Dan dia kalimatnya itu biasa ada di belakang atau di pertengahan. Dan dia memiliki termasuk bagiannya. Seperti ada me, you, us, them, him, her, it. Ini yang biasa sehari-hari kalau kita dalam bahasa Inggris, pasti kita akan bisa pakai kata-kata ini. Jadi, misalkan anak-anak melihatnya dan nanti akan ada tugas yang dimana ini minggu depan saya akan suruh kalian maju satu-satu untuk memahami apa ini objek pronouns dan contohnya gimana. Oke, selanjutnya ada possessive adjective. Possessive adjective adalah kata benda yang memiliki kepunyaan dan kepemilikan dari kata benda itu. Nah, biasa dalam adjektif ini pasti kita kan sudah tahu kan adjektif itu gimana. Adjektif ya pasti ya seperti kata sifat. Pasti ada beautiful, sad, or say the tall, or kind, dan yang lain-lainnya. Dan di dalam sini juga, dia juga mempunyai pronouns, yang dimana pronounsnya ada my, your, our, terus ada their, his, her, and its. Ana dan Mila bisa bacakan contoh yang tertera di sini semua? Bisa, Miss. My happiness is when I eat delicious food. My dress is red. Your hair is beautiful and smell good. Your age is 29 old. Not 17 again. Our body needs enough water. Our parents teach us not to tell a lie. Their attitudes are bad. Their final exam will be starting from Monday. His family are kind. Her house is near from my school. Her voice is so soft. Its tail is so long. Its skin is black in color. I'm done, Miss. Oke, thank you Mila. Jadi itu anak-anak semuanya tentang contoh yang baru yang Mila sebutkan dari possessive adjective ini. Dan di sini juga di possessive adjective ini dia biasa kalimat dari pronounsnya selalu muncul di depan dari kalimatnya itu. Dan dia pasti akan berdekatan dengan bagian ada kata-kata adjektifnya. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya ke bagian subjective pronouns. Jadi di subjective pronouns ini ya kalimat yang bagian subjektif, yang dimana bagian subjektif ini dia selalu kalimat dari pronounnya itu selalu muncul di belakang dan di pertengahan. Dan di pronoun sini pasti dia memiliki mine, yours, our, theirs, his, hers, it. Kita ulangi lagi. Mine, yours, ours, theirs, his, hers, it. Dan ingatlah kata kuncinya. Nah, jadi kalau di dalam subjektif ini, itu selalu munculnya cuman di bagian tengah dan di belakang kalimat. Oke, Ana dan Mila bisa bacakan semua contoh yang ada tertera di subjektif pronoun ini. Theirs. Now, take theirs and do the same after the passing of their parents. All that are theirs. Mine, that bag is mine. This laptop is mine. Yours, the prize is yours. The followers are saying, yours are lovely.
ours. Those cars are ours. And the money is ours, not mine. She stopped and gazed up at his face. Would you like to read his speech? First, she held hers up for him to see. It is all about deciding things, so let her decide hers. It, he could hear its footsteps, that our country will be rid of all its unwelcome visitors. I'm done, Miss. Thank you, Mila. Baiklah, itu anak-anak sebagian dari contoh yang ada di subjektif pronoun. Dan ini dari 4 dari pronoun ini, seperti yang tadi di bagian sana yang saya bilang, ini bakal saya kasih tugas menantang untuk kalian untuk minggu depan. Kalau minggu ini tidak. Pasti nanti langsung sakit kepala semua langsung. Oke. Ya, kita sebelum kita melanjutkan lagi, alangkah baik kita melakukan latihan soal. Yeay, jadi anak-anak semuanya buka di sini bagian sini. Sorry, ada kesalahan teknis. Jadi, bentar. Jadi anak-anak silakan masuk ke kelas dan jangan lupa isi kodenya di sini. Ingat ya, waktunya cuma 10 menit. Ya, Miss. Gratis. Wow, good Mila. Baiklah, dapat bintang 1 untuk Mila. Thank you, Miss. Welcome. Oke anak-anak, kita sudah tutup untuk latihan ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian penutup dan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Today lesson that emphasizes the importance of being able to introduce oneself and the other in a professional and activity manner. In this, we shall learn the important having the clear understanding of yourself, including your background, skill, and experience. We should also learn about how to write an activity letter or of the introduction, including the timeline and the purpose of the letter, the timeline in the audience, citing, infotic, and the professional rounds. We hope to gain a better understanding of how to the actively the professionally. Jadi, mudah-mudahan untuk materi selanjutnya mudah dipahami dan bisa dimengerti ya anak-anak hari ini. Jadi, cukup itu saja dari Miss. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Miss.